bergepak 1000 kali per detik. Jenis-jenis nyamuk penyakit ada 3. Yang pertama nyamuk Anopheles, yang kedua Sulex, dan yang terakhir nyamuk Aedes aegypti. Usaha yang dilakukan manusia. Adapun usaha yang sering dilakukan manusia, yang pertama yaitu refleks tangan manusia yang ingin menghabisi nyamuk, yang kedua pemasangan tamu pada kamar, dan yang terakhir yaitu adalah pemakaian obat semprot dan bakar. Namun semua itu akan sia-sia jika tidak disertai dengan pemusnahan sarangnya. Tempat berkembang biaknya nyamuk. Nyamuk biasanya bertelur di daerah rawa-rawa, daerah payau, kaleng bekas, dan tempat-tempat yang terkena air. Dan maka itu jangan biarkan air tergenang dan mari melaksanakan 3M. Apa sih itu 3M? Adapun pencegahan nyamuk dengan 3M, yang pertama yaitu mengukur. Mengukur di sini maksudnya mengukur sampah yang bisa terkena air, contohnya kaleng bekas, tempat-tempat minum, dan bekas-bekas air mineral. Yang kedua menutup. Menutup di sini maksudnya menutup penampungan air yang bisa dijadikan tempat nyamuk untuk berkembang biak. Yang terakhir menguras. Menguras di sini adalah menguras penampungan air. Daripada ditampung, lebih baik dikuras agar meminimalisir untuk nyamuk untuk tidak berkembang biak dalam penampungan air tersebut. Daun hidup nyamuk. Nyamuk termasuk serangga yang mengalami metamorfosis lengkap, yaitu 4 stadium. Ada stadium yang pertama telur, yang kedua larva, yang ketiga pupa, dan yang terakhir nyamuk dewasa. Penyakit yang dibawa dan disebabkan oleh nyamuk. Adapun penyakit yang pertama adalah chikungunya. Ini adalah salah satu penderita chikungunya, yaitu adalah bintik-bintik merah pada area kuku. Gambar ini adalah area kaki yang saya ambil dari penderita chikungunya di Tiongkok. Mengenal chikungunya. Chikungunya berasal dari bahasa Swiss, berdasarkan penderitanya yaitu posisi tubuh yang meliuk serta nyeri sendi yang hebat. Penyakit ini pertama kali tercatat di Tanzania, Afrika pada tahun 1952, kemudian di Uganda pada tahun 1963. Sedangkan di Indonesia, kejadian luar biasa dilakukan pada tahun 1982, tepatnya di Samarinda. Gejala chikungunya. Gejala yang ditemukan oleh chikungunya yaitu demam selama 2-4 hari, suhu meningkat 39-40 derajat, sakit perut serta nyeri sendi yang hebat, terutama pada persediaan pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan tulang punggung belakang. Penyebab chikungunya. Penyebab chikungunya adalah akibat gigitan nyamuk, lebih tepatnya nyamuk Aedes albopictus dan nyamuk Aedes aegypti. Habitat nyamuk membawa chikungunya yang pertama nyamuk Aedes albopictus biasanya berhabitat di daerah-daerah semak belukar. Sedangkan nyamuk Aedes aegypti biasanya berhabitat di daerah-daerah sekitar rumah kita atau tempat-tempat sampah yang mungkin bisa dijadikan nyamuk untuk tempat berkembang biak. Pencegahan chikungunya. Hal yang harus dilakukan adalah memusnahkan sarang dan tempat-tempat yang biasa dijadikan nyamuk untuk berkembang biak dan melakukan penyemprotan untuk membunuh nyamuk dewasa. Penyebaran chikungunya. Penyebaran virus ini biasanya terjadi karena perubahan musim yang tidak menentu, seperti perubahan musim panas ke musim hujan, panas ke musim hujan yang tidak menentu. Serta faktor pembawa penyakit itu yaitu nyamuk jenis Aedes aegypti. Pengobatan chikungunya. Umumnya penyakit ini akan sembuh dalam waktu 10-2 minggu. Pengobatan yang diberikan hanyalah mengurangi gejalanya saja, serta dianjurkan untuk makan makanan yang bervitamin dan bergizi. Penyakit yang kedua, malaria. Mengenal malaria. Malaria hampir serupa dengan sejarah manusia. Asalnya dari Afrika. Proses membawa penyakit ini menentukan di Afrika sudah berusia sekitar 30 juta tahun. Gejala malaria yaitu berupa menggigil, demam, dan seperti ini biasanya terjadi setelah beberapa minggu oleh nyamuk. Tersisa 5 menit. Siklus hidup nyamuk Anopheles atau nyamuk pembawa malaria. Sama halnya seperti nyamuk biasa, dia juga mengalami 4 stadium lengkap, yaitu pertama telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Pencegahan malaria. Yang pertama yaitu perbaikan infrastruktur. Apa sih itu perbaikan infrastruktur? Yaitu perbaikan secara aktif dan secara pasif. Secara aktif yaitu lewat juru malaria, dan sedangkan secara pasif yaitu lewat fasilitas kesehatan. Yang kedua, resistensi obat, yaitu pemberian obat. Ada jenis obat untuk penyakit malaria yaitu jenis chloroquine. Yang ketiga, selamatkan ibu hamil dari malaria. Tanpa kita sadari, penyakit malaria bisa menyebabkan keguguran pada ibu hamil. Oleh karena itu, jika ada salah satu keluarga karya yang sedang hamil, alangkah baiknya kita membuat kawasan bebas nyamuk. Apa sih itu kawasan bebas nyamuk? Yaitu kawasan yang sudah terverifikasi tidak ada nyamuk dan lingkungannya bersih dari sampah. Kelainan genetis penyebab kebal malaria. Adapun genetik yang mungkin menyebabkan seseorang yang kebal malaria yaitu adalah orang yang sudah terbiasa dengan gigitan nyamuk.
diam di pelosok. Penyakit yang terakhir yaitu demam berdarah atau yang sering kita kenal dengan DBD. Rusaknya habitat nyamuk. Rusaknya kawasan hutan yang tidak terkendali menyebabkan jutaan nyamuk berpindah di perkotaan. Hal inilah yang menyebabkan nyamuk ada di tempat yang bisa dibilang maju sekalipun. Di dalam demam berdarah yaitu adalah demam ruam serta nyeri otot, dan sedih pada kasus yang sangat parah yaitu adalah peredaran darah dan shock yang bisa menyebabkan bahaya kepada nyawa. Daun hidup nyamuk DBD atau nyamuk Aedes aegypti berkembang dari telur sampai ke nyamuk dewasa berlangsung selama 10 hari. Beda dengan nyamuk lainnya, nyamuk Aedes aegypti memiliki ciri-ciri khusus yaitu bertubuh kecil, mungil, dan memiliki warna bintik garis hitam putih. Umur maksimal nyamuk. Umur hidup nyamuk adalah 3 minggu. Nyamuk DBD membawa virus dalam tubuhnya. Penyakit DBD ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk, yaitu lebih tepatnya nyamuk Aedes aegypti. 3 tindakan yang wajib dilakukan ketika Anda terkena DBD. Yang pertama, banyak minum air. Kenapa kita harus banyak minum air? Karena ketika kita terkena DBD, cairan dalam tubuh kita banyak terkuras. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kekurangan kadar air dalam tubuh kita dianjurkan banyak minum air. Yang kedua, lapor RT. Kenapa kita harus lapor RT? Agar RT menindaklanjuti dan melaporkannya ke pihak yang berwajib, agar RT melakukannya dan melakukan penyemprotan untuk membunuh nyamuk dewasa dan melakukan sosialisasi kebersihan lingkungan. Yang terakhir yaitu membuat kawasan bebas nyamuk. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kawasan bebas nyamuk adalah kawasan yang sudah terverifikasi tidak ada nyamuk di daerah tersebut dan sampahnya dan lingkungannya bersih dari sampah. Pengobatan. Yang pertama, jambu biji. Walau belum terverifikasi bisa menyembuhkan demam berdarah, jambu biji banyak mengandung vitamin C yang mampu meningkatkan imun pada tubuh kita. Yang kedua, alang-alang. Sama halnya seperti jambu biji, alang-alang juga belum terverifikasi bisa menyembuhkan penyakit demam berdarah. Tetapi alang-alang banyak mengandung kandungan zat-zat kimia yang mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Daun dewa. Daun dewa juga sama halnya seperti buah tanaman sebelumnya, dia juga tidak memiliki tidak terverifikasi bisa menyembuhkan DBD, tetapi dia mampu meningkatkan imun tubuh. Vaksin DBD atau pengobatan. Umur 6 tahun hingga 45 tahun, vaksin DBD jenis DBD telah diberikan pada individu dengan usia dari 6 tahun hingga 45 tahun. Sebenarnya vaksin ini juga bisa diberikan pada orang yang berusia di atas 60 untuk di beberapa negara saja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.